Dalam satu tangki berarti diisi 2 tutup ya. 2. Oke, 2 tutup. Nah, ini sudah ada contoh yang keluar buah. Ini secara alami keluar sendiri. Oke. Coba dipraktekkan Pak, untuk sekali tembaknya seperti apa Pak? Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan kamera ya. Oke. Coba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, check it out. Oke Sobat Tani, dalam video kali ini kita akan mereview dan melihatkan secara langsung yaitu proses pembuahan di agrowisata nanas Kota Prabu Mulu ini. Namun mohon izin, mohon petunjuk, mohon pendapat kepada para sahabat ini, terkhusus yaitu kepada channel Pilan Brigjen ini, agar kiranya jangan berat hati untuk menekan subscribe, mengaktifkan loncengnya, komen dan share kepada teman-teman yang lain di bawah ini. Oke, sekarang kita menjelaskan yaitu hari ini lebih kurang ini tanggal 25 Desember, yaitu bertepatan dengan Natal. Oke. Di sini kalau tidak salah benar bulan 5 awal tanam nanas ini. Sekarang sudah bulan 12, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang umur nanas ini sudah 8 bulan. 8 bulan berarti nanas umur 8 bulan dengan konsep kita monokultur dan perawatan seperti ini, sekarang kita sudah bisa pembuahan dengan waktu hanya 8 bulan. Dengan perlakuan seperti ini kita bisa pembuahan, berarti butuh 4 bulan untuk panen, berarti hanya 12 bulan kita sudah bisa panen cuan. Oke sahabat tani, sekarang kembali ke inti yang mau saya jelaskan. Sekarang di sini kita pakai 2 yaitu jenis perangsang untuk pembuahan. Nanti kita pertama ini pakai ekstrel. Oke, ekstrel, perangsang buah ekstrel. Oke, kedua kita pakai sepa. Oke, sepa. Terus nanti di sini kita pakai blok 1 ini sepa, nanti atau kedua yang blok yang satunya bisa kita pakai ekstrel ya, biar sahabat tani juga tahu perlakuan untuk ekstrel seperti apa dan perlakuan pakai sepa ini seperti apa. Berikut juga nanti kita tunjukkan video selanjutnya, kita akan review, kita akan buat dan kita akan lihat setelah 1 bulan atau 2 bulan sembari kita meliput video yaitu perawatan buahnya. Oke, cekidot. Oke, baiklah sobat tani, sekarang kita melihat cara pengadukan atau penakaran yaitu perangsang buahnya seperti apa. Oke. Ini alat untuk seperti kemarin pernah kita liput ya, semprot atau sprayer ya kan, yang untuk digunakan pembuahan ini. Nanti kita saksikan juga, kita liput juga sampai tuntas ya. Oke, sekarang pertama-tama dilakukan apa ini Pak? Sepa. Oh, bisa dilihat Pak. Oke, ini namanya sepa ya kan.
Ini yang sepanya. Nanti kita lihat juga yang untuk yang lainnya. Oke. Ini sepa dulu yang dites. Ini dalam satu tangki gimana, Pak? Dalam satu tangki. Tutup ini. Oh, pakai dua takarannya, hanya pakai tutupnya ini aja, Pak ya? Ya. Dalam satu tangki berarti diisi dua tutup ya? Dua tutup. Oke, dua tutup. Satu ini dua. Oke, dua tutup. Sudah. Terus diisi air. Oke. Isi air sampai penuh, Pak ya? Ya. Isi air sampai penuh. Berarti di sini tidak ada tambahan lain-lainnya, hanya untuk perangsang untuk pembuahan saja yang dilakukan. Nah, nanti kalau dia sudah ada buah, baru perawatan buah yang sudah ada. Namun berarti di sini tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Dalam satu tangki ini nanti kita lihat juga mendapatkan berapa batang, oke? Yang dibuahkan, maksudnya dalam satu tangki ini kan ini 16 liter. 16 liter ini bisa membuahkan berapa batang, berapa banyak batang nanas yang bisa dibuahkan. Nanti kita liput, kita lihat secara langsung, oke? Kita akan mempraktekkan yaitu seperti apa dan bagaimana cara pembuahan dan pemilihan, kemungkinan juga berapa banyak takarannya. Oke, yaitu ini sekarang kita kan tadi sudah melihatkan videonya di belakang tadi. Ini perangsang buah yang kita pertama pakai yaitu sepa, bagaimana perlakuannya. Terus begitu juga sahabat tani, di sini saya mohon izin dikarenakan situasi terik matahari ini saya pakai kacamata bukan apa-apa, dikarenakan situasinya sangat panas. Cukup membantu yaitu di mata saya keringat yang mengantisipasi masuk. Berikut juga biar mengikuti tren di zaman. Oke, check it out.
sobat tani, kebetulan juga di sini ada Bapak yang ingin mengetahui secara langsung, dia datang ke sini, yaitu Pak Edi, Pak ya? Iya. Pak Edi. Dia mau lihat secara langsung bagaimana cara pembuahan di sini. Oke. Pertama-tama beliau ini Pak Jepri ini sudah terbiasa cara pembuahan nanas seperti apa, makanya tadi skillnya sudah kamu lihat. Coba dipraktekkan Pak, untuk sekali tembaknya seperti apa Pak? Oke, kelihatan nggak? Kelihatan kamera ya. Oke, coba. Oke, terus Pak. Oke. Dengan postur indukan batang nanas ini yang bisa dilihat langsung oleh Pak Edi ya Pak Edi ya. Nanti kita lihat setelah 1 bulannya nanti ini buahnya seperti apa. Oke. Terus Pak Jepri ini kita membuat dan melakukan yaitu sebagian pakai sepa, sebagian memakai yaitu ekstril Pak ya, ekstril. Nah ini sudah ada contoh yang keluar buah, ini secara alami keluar sendiri. Oke, itu menandakan ciri-ciri nanas yang siap dibuahkan untuk teman-temannya yang lain, mungkin sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Sekarang Pak Jepri ini melakukan penyepaan ini sembari dia terus menghitung di dalam hati, hitungannya berapa banyak. Oke, dan dia harus bisa tepat cara memilih batang yang memang siap dibuahkan seperti saya jelaskan di video saya yang ini kan, bisa dilihat kan, tonton saja. Pak Jepri ini sudah memilih ini, walaupun dia kelihatan skillnya seperti apa. Oke, bisa diikuti kamera.
Oke sobat tani, sekarang kita sudah tiga wadah atau 3 tangki ini, yaitu yang memakai perangsang buah yang namanya SEPA. Nanti untuk yang 3 tangkinya ke sana kita memakai apa itu namanya tadi, ekstril. Oke, kita pakai ekstril. Namun ini kita habiskan dulu bentar. Cekidot. Oke sobat tani, sekarang kita melakukan uji coba yang untuk ekstril. Tadi kan ekstril ini tadi kita sudah pakai SEPA dengan 3 tangki atau 3 wadah Empire atau semprot. Di situ tadi kita dapat hitungannya, yaitu batang nanas ini yang dibuahkan berjumlah 3.250 jumlahnya dalam 3 tangki ini. Sekarang ini kita lakukan 3 tangki juga. Berikut takarannya. Oke, kita lihat beliau ini menakarnya juga seperti yang saya tadi. Oke, lihat. Oke, ini mau dicicip dulu Pak ya? Dicicip dulu ya? Kayak apa itu Pak? Oh, jadi seperti yang tadi dikasih 2 juga supaya dipositifkan Pak ya? Dipositifkan bisa berbuah. Dosisnya tinggi nih, lebih ditinggikan lagi karena kenapa? Ini perbedaan tutupnya ini kan, ini SEPA tadi kan kecil ini kan. Ini tutup yang ini lebih besar ini. Kalau diminum mungkin bahaya ini. Mendekan gatal ya. Berarti ini seperti SEPA tadi tanpa campuran yang lain, tetap hanya ekstril saja, sama perlakuannya, konsepnya sama. Mungkin nanti kita lihat juga penyemprotannya seperti apa, pembuahannya seperti apa. Di sini kayaknya nanti bakal dilakukan hanya perlakuan tambahan untuk setelah keluar buahnya. Oke. Ini berat tangkinya sama airnya di 17 kilo. Jadi Bapak Japri Hadi ini dia bawa ini lebih kurang 17 kilo ya, hampir 20 kilo berarti. Oke, cekidot. Ini pengunjung atau petani yang datang tadi kayaknya dia sudah cukup mengerti dan memahami, yaitu pola pembuahan. Namun saya jelaskan sedikit bagi sahabat tani, apabila kita menuntut ilmu itu usahakan sampai tuntas ya, supaya tidak terjadi miss dan kesalahan. Oke, tidak. Ini perbatasan tadi yang jumlahnya 3.000 dengan pola dipilih pilih yang sesuai dengan kriteria yang siap dibuahkan. Biasanya para petani itu membatasi supaya mengingat nanti kalau kita secara modern, nanti kita kasih nama di sini. Kita kasih nama ini pembuahan yang pakai SEPA. Namun sekarang kita melihat dan meliput secara langsung bagaimana perlakuan beliau ini pembuahan dengan yaitu ekstril. Oke. Yang tadi kan dengan SEPA, sekarang dengan ekstril. Oke. Ternyata sahabat tani, ini perlakuannya masih sama. Mungkin di takarannya sepertinya masih sama, pemilihan batangnya masih sama. Namun kita bakal melihat di video selanjutnya, kita akan monitoringnya. Nanti buahnya ini sampai muncul buah, berikut juga sampai buahnya siap dipanen, seperti apa posturnya nanti.
Oke. Ini beliau ini akan mengatur 3 tangki pakai sepa, 3 tangki pakai ektril ya, dengan perlakuan yang sama, dengan perawatan yang sama, dengan nuansa yang sama, dengan hobi yang sama, dengan senang yang sama, dengan bahagia yang sama. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, sekarang kita liput-liput dulu beliau ini sampai selesai 3 tangki. Oke, check it out.
Baiklah sobat tani, sekarang sudah yang ketiga, 3 tangki maksudnya untuk di pembuahan yang pakai yaitu ekstril. Nanti batas mana yang dihabiskan ini nanti baru dikasih tanda, berarti tandanya sebagian sana tadi pakai sepa, nanti sebagian sebelah sini diangkat 3 tangkinya berapa ribu. Tadi kalau di sepa tadi yang pakai sepa, pembuahan sepa tadi sebelah situ yaitu 3.250 buah yang bakal keluar yang di konsep. Sekarang kita mengikuti, kita liput terus sampai menghabiskan 1 tangki ini, barulah nanti bisa dihitung keluarnya berapa dalam 3 tangki yaitu yang pakai ekstril ini. Perlakuannya sudah kalian lihat tadi sahabat tani, semuanya sama, takarannya sama, pemilihan batangnya sama, tidak ada yang spesial. Namun nanti kita lihat hasil buahnya seperti apa di video kita berikutnya. Tapi oke, untuk saat ini kita selesaikan dulu ini, baru kita hitung-hitung sampai berapa jumlahnya. Oke, cekidot.